Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video hasil hibah penelitian tesis magister tahun 2024 dengan judul Model Sistem Cerdas Prediksi Gangguan Mental NPD pada karyawan menggunakan gradient boosting. Penelitian ini saya sendiri Ahmad Solihin beranggotakan Ibu Painem dan juga Ibu Anindya Putri. Selanjutnya latar belakang disampaikan oleh Ibu. Baik, terima kasih Bapak Solihin. Latar belakang kami meneliti gangguan mental NPD ini. Karena maraknya di masyarakat yang menyatakan si A, si B, si C terkena NPD tanpa adanya intervensi yang kuat dan tepat. Maka mereka hanya mendapatkan referensi dari video-video singkat atau literasi pendek yang menyatakan ciri-ciri seseorang terkena NPD. Ditambah lagi, saya sendiri pernah melakukan penelitian NPD ini di lingkungan kerja kami, namun penelitian ini di bidang humanis. Gangguan mental NPD ini merupakan tantangan serius dalam lingkungan kerja modern, namun deteksi dini dan intervensi tepat masih menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dari beragam penelitian yang membahas kesehatan mental, penelitian terkait NPD ini belum banyak dilakukan, terutama di bidang IT. Bisa dilihat pada slide berikut ini. That's why kami mengambil penelitian mengenai gangguan mental NPD ini, di mana kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan sebuah model prediktif yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi karyawan yang berisiko mengalami NPD dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, model ini dapat menjadi alat yang berharga dalam mendukung upaya-upaya intervensi dini dan pencegahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kinerja karyawan di lingkungan kerja. Dari permasalahan di atas dibutuhkan analisis mendalam dan solusi yang dapat diterapkan untuk dapat mengidentifikasi karyawan yang berisiko mengalami NPD melalui metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Ibu Painem. Terima kasih Bu Putri. Kita mulai dari kerangka konsep penelitian. Untuk permasalahan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Putri. Permasalahan di sini adalah gangguan NPD merupakan tantangan serius dalam lingkungan kerja modern. Namun deteksi dini NPD dan intervensi tepat masih belum optimal. Berikutnya adalah analisis masalah dan solusi. Meliputi yang pertama adalah studi literatur terkait prediksi dan deteksi dini NPD. Kemudian yang kedua, wawancara dengan pakar. Pengumpulan data terdiri dari asesmen tingkat NPD karyawan oleh pakar atau psikolog. Yang kedua, pengumpulan data profil karyawan sesuai rekomendasi pakar. Pemodelan sistem cerdas prediksi NPD menggunakan gradient boosting. Untuk pengujian model di sini berdasarkan ukuran akurasi, presisi, recall, advance score, dan pada penelitian ini menghasilkan luaran. Yang pertama berupa prototipe sistem cerdas prediksi NPD, yang kedua hasil analisis dan kesimpulan, yang ketiga publikasi dan haki. Tahap penelitian dimulai dari pengumpulan data. Data dikumpulkan dari 100 karyawan di sektor teknologi informasi. Yang kedua, pembersihan data. Data dibersihkan dan diubah ke format numerik. Yang ketiga, pelatihan model. Model gradient boosting dilatih menggunakan data pelatihan. Yang keempat, evaluasi model. Metode yang digunakan dalam pengambilan data ini disusun secara kolaboratif dengan seorang psikolog untuk memastikan validitas data yang terkumpul. Demografi label NPD di sini untuk rendah NPD-nya 56, sedangnya 35, tidaknya 4, kemudian tinggi NPD-nya sebanyak 5. Kalau kita lihat dari tabel di sini terjadi ketidakseimbangan. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solihin. Selanjutnya terkait dengan pemodelan atau diawali dari dataset asli yang dilakukan dari hasil kuesioner responden, kemudian dilakukan preprocessing untuk menghilangkan data-data yang tidak perlu dan juga melakukan normalisasi data. Selanjutnya karena tadi datanya imbalance, maka kita lakukan metode SMORT untuk melakukan penyamaan dari jumlah data untuk setiap kelas. Berikutnya dari dataset itu dibagi menjadi 2 bagian, data training dan data testing. Dan untuk mencari model terbaik ya, ada 3 yang kita coba. Varian dari gradient boosting, yaitu gradient boosting itu sendiri, ada XGBoost atau Extreme Gradient Boosting, ada LGBM atau Light Gradient Boosting Machine. Kita juga melakukan fitur engineering menggunakan metode
recursive feature elimination ya atau RFE, untuk melihat apakah efek dari RFE ini akan positif atau nantinya tidak ada pengaruh ya terhadap metode gradient boosting tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses feature engineering menggunakan RFE berdampak positif, ditunjukkan pada metode gradient boosting yang awalnya akurasi 79%, presisi 80%, di bawah 80% semua, tapi setelah dilakukan RFE menjadi lebih baik atau di atas 80%, tepatnya 82%. Ya, ini menunjukkan bahwa pemilihan fitur menjadi penting. Selanjutnya, atas dasar peningkatan tersebut, tentunya kita mengembangkan sebuah aplikasi atau prototype, yaitu aplikasi kalkulator NPD, parameter di input ya sesuai dengan hasil dari fitur engineering tadi, mana yang penting mana yang tidak, itu kita munculkan. Kemudian hasilnya adalah apakah terprediksi NPD rendah, sedang, tinggi, atau tidak sama sekali. Kesimpulannya adalah bahwa dari penelitian ini kita menjadi memahami bahwa NPD di kalangan karyawan itu memang terjadi walaupun dengan tingkat yang berbeda-beda, dan penelitian ini mencoba untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan dari NPD yang harapannya nanti akan berdampak pada penanganan ya dini atas gangguan tersebut bagi kalangan. Demikian, terima kasih. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.